Oke, bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mahasiswa mata kuliah agama yang saya banggakan, yang saya hormati, saya akan coba untuk menyampaikan materi tentang aswaja ya, tapi yang akan dibicarakan di hari ini. Kalau kita membicarakan ahli sunnah wal jamaah, ada 3 poin dasar dalam konsep kita memahami tentang ahli sunnah wal jamaah. Ini diingat-ingat, ini menjadi sangat penting. Yang pertama adalah umatan wasaton. Umat yang mempunyai satu pemahaman moderat, tengah-tengah. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ini menjadi sangat penting ya di dalam kehidupan hari ini. Karena banyak orang-orang yang mempunyai satu pemahaman yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Satu bisa kita katakan ekstrem kiri yang itu juga berbahaya di dalam kehidupan hari ini. Yang ekstrem kanan itu juga berbahaya dalam konteks hari ini. Ahli sunnah wal jamaah itu mempunyai satu pemahaman, satu pemikiran moderat dalam wilayah tengah. Ini yang pertama, kita akan coba nanti lebih kita dalami, kita diskusikan. Yang kedua, ada dasar konsep yang sangat mendasar, yang penting yaitu adalah firqah najiyah. Firqah yang selamat, golongan yang selamat. Dan yang ketiga adalah sawatu a'dham, umat mayoritas. Jadi kita coba bisa lihat bahwa dari dasar yang ketiga, sawatul a'dham ini adalah umat yang mayoritas, ya bisa kita cek di dunia ini yang mayoritas mana. Memang ahli sunnah wal jamaah ini banyak pengikutnya, bukan yang pengikutnya sedikit terus menyalah-nyalahkan yang banyak itu. Di hari ini banyak juga golongan yang jamaahnya tidak banyak, yang dia hidupnya tertutup dengan kelompok lain, tapi justru dia menyalah-nyalahkan kelompok yang mayoritas. Yang bisa saya katakan adalah mayoritas itu adalah yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah. Coba kita lihat. Umatan wasatan atau umat yang moderat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ya. Demikian aku menciptakanmu sebagai umat yang moderat, yang adil, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas mereka. Titik tekan di sini adalah penciptaan manusia itu mempunyai satu pemahaman atau sebagai umat yang moderat, yang adil. Coba kita lihat nanti, kalau orang atau golongan yang mengaku ahlussunnah wal jamaah, tapi pemikirannya ekstrim kanan dan ekstrim kiri, tidak moderat, tidak tengah-tengah, tidak adil, berarti dia bukan termasuk ahlussunnah wal jamaah. Yang kedua adalah firqah najiyah, golongan yang selamat. Wa taktariku ummati ala salasin wa sabba'ina millatan
kulluhum finnar illa millatan wahidah qalu wa man hiya ya Rasulullah qala ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, di dalam hadis ini memberikan penjelasan bahwa kata Rasulullah umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua ada di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tanya ke Rasulullah, siapa satu itu? Siapa mereka? Ya Rasulullah, yang dimaksud adalah satu golongan yang selamat itu. Beliau menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti apa yang aku dan sahabatku lakukan. Maka ketika ada golongan-golongan yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan tidak mau mengikuti sahabatnya Rasulullah, maka bisa dipastikan bahwa dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun golongan itu mengaku dirinya adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini banyak hari-hari ini beberapa golongan-golongan yang mengaku ahli sunnah wal jamaah agar pengikutnya banyak. Biar tidak dijustifikasi bahwa dia adalah golongan takfiri, golongan pemecah belah umat, atau golongan yang ekstrem kanan gitu ya. Ini harus kita hati-hati betul dalam kehidupan hari ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terprovokasi yang mengikuti golongan-golongan yang memecah belah umat itu sendiri. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah bukan golongan yang memecah belah umat, tapi bagaimana kehidupan damai itu terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berbicara Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah sawatu a'dom, kelompok mayoritas. Wa inna ummati taktariku ala tistaini wa sab'ina kulluha finnar illa sawa dal a'dom. Sungguh umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Ini bagian hadis ya. Semua ada itu kecuali golongan mayoritas. Ya, kalian bisa cek and recheck gitu. Di Indonesia ini yang mayoritas mana? Gitu. Karena secara logika sederhana, golongan atau aliran yang diikuti banyak orang untuk dikatakan salah itu sangat sedikit. Karena pengikutnya banyak. Misalkan kalau kita mau ngomong sederhananya, Nahdlatul Ulama, itu kan pengikutnya luar biasa banyak sekali. Dan rentetan-rentetan keilmuannya juga jelas mulai dari para kiai-kiai. Maka ini menjadi sangat penting dipahami oleh teman-teman agar tidak salah di dalam nanti menjalani kehidupan yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia. Karena kalau kita tidak hati-hati akan banyak kesalahan dalam menjalani satu ritual-ritual atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya banyak sekali beberapa golongan-golongan yang memecah belah umat, misalkan tidak mau dengan Pancasila, nah itu sedikit-sedikit perang, ya, sedangkan tidak ada hal yang perlu dilakukan, itu tidak ada peperangan di Indonesia ini. Dia yang menciptakan peperangan itu sendiri. Ini pemahaman-pemahaman yang menurut saya tidak benar lah, kacau sekali lah. Di wilayah yang damai, justru dia membuat satu keresahan, kekacauan untuk agar adanya peperangan. Itu kan menjadi masalah. Tapi kalau memang daerah itu adalah daerah perang, ya Islam boleh kita melakukan peperangan itu. Tapi dalam wilayah yang damai di Indonesia ini tidak boleh ada satu peperangan itu. Karena itu akan justru menjadikan negara ini tidak damai dan kita melakukan ibadah juga akan menjadi sulit. Gitu. Oke, kalau kita lihat di dalam sejarah, banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak di hadis ya beberapa tokoh ya
itu juga memberikan satu pemahaman tentang apa sih sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Misalkan di sini bisa kita lihat Ahlussunnah digunakan oleh para muhaddisin, para ahli hadis, dan pembela hadis ya, nah kelompok yang menentang Mu'tazilah pada masa itu sebelum Imam Asy'ari, sebelum Imam Al-Asy'ari ada ya. Ibnu Khalaf, Al-Qanazi dan Al-Muhasibi. Ini hati-hati yang membicarakan tentang Ahlussunnah, dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah di abad keempat Hijriah, itu istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih mengkerucut pada aliran pemikiran Imam Asy'ari. Kalau kita sebut populernya itu adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu adalah pengikut Imam Asy'ari. Dan Imam Al-Maturidiyah yang pengikut Imam Maturidi. Ini muncul sekitar di abad keempat tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mengkerucut di situ. Ini akan kita coba lihat. Nah, kita akan melihat definisi yang sederhana ya ketika kita membicarakan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada dua hal penekanan yang menurut saya penting. Kalau di sebelumnya ini kan menjadi sederhana lah ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu definisinya alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Serta di sini wa yuhaqqiquna syuhadatahum fil aqidatu wal wasuluk min ghairi ifrat wala tafrid. Tingkah lakunya, pemikirannya, akidahnya ini di dalam akidah, pemikiran dan tingkah lakunya min ghairi ifrat. Tidak berlebihan atau tafrid, sembrono. Nah, ini nanti akan kita coba di slide berikutnya. Yang berlebihan itu yang seperti apa, yang tafrid itu, yang sembrono itu seperti apa. Ini definisi sederhananya kalau kita ingin melihat Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya nanti kalau kalian menemukan apa ya, golongan-golongan atau sekte-sekte yang ada di Indonesia ini memang bermacam-macam. Sinilah kita harus hati-hati. Nah, tepat kita lihat masalah sifat Allah, masalah perbuatan manusia. Ini kita kembali ke masa lalu ya, tentang pemahaman-pemahaman yang masalah perbuatan manusia. Kalau kita melihat menurut Qadariyah, meyakini jika manusia punya kebebasan penuh dalam setiap tindakannya, Allah tidak punya peran apapun. Qadariyah ini lebih sangat rasional cara berpikirnya. Jadi semua perbuatan manusia itu ya manusia yang punya kekuasaan itu, kebebasan penuh, tidak ada peran Allah itu, tidak ada peran Tuhan itu, tidak ada. Jadi misalkan ketika orang ngambil makan, setelah itu mau makan atau tidak makan, itu mutlak perbuatan manusia. Itu sangat rasional memang, logika rasional. Tapi kalau nanti kita benturkan kepada sesuatu yang lain, tidak semuanya perbuatan manusia itu manusia bebas penuh keinginannya ditentukan dengan keinginannya sendiri. Nanti coba akan saya jelaskan yang contohnya. Misalkan gini, kalau pemahaman Qadariyah ini dibenarkan, itu juga akan tidak pas. Misalkan ketika orang ingin mempunyai anak, logikanya kalau semua perbuatan manusia itu hanyalah penuh
kehendaknya adalah kehendak manusia, seharusnya orang yang berkeinginan punya anak, kalau dia berkeinginan punya anak, ya harusnya punya anak. Dengan usahanya, harusnya punya anak. Tapi buktinya orang yang sudah banyak berusaha, dia tidak juga punya anak. Artinya, di situ tidak penuh kebebasan manusia. Perbuatan manusia tidak penuh, kehendaknya itu adalah pasti terjadi. Berarti ada sesuatu hal di luar kemampuan manusia. Ini satu, tentang qadariyah. Setelah itu yang berseberangan ya, yang berlebihan, ini adalah pemahaman Jabariyah. Yang meyakini bahwa seluruh tindakan hamba adalah ciptaan Allah. Manusia tidak punya kuasa apapun. Ini biasanya dipahami bahwa seperti manusia itu adalah wayang, tidak punya kemampuan apapun. Jadi semua itu adalah Allah yang menciptakan. Dan ini juga bertentangan dengan firman-firman Allah, bagaimana ketika manusia itu melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kita tidak mau melakukan usaha yang terbaik, ini kan tidak akan. Dan manusia mempunyai sebagai sunatullah itu harus melakukan ikhtiar. Setelah ikhtiar terbaik itulah, maka Allah lah yang memberikan keinginan itu, terwujud atau tidak terwujudnya. Satu contoh misalkan, ketika orang, kalau semua itu adalah ciptaan Allah, gitu ya, semua ada dikehendaki Allah, tidak mungkin Allah itu mengendaki sesuatu yang di dalam Al-Quran dilarang. Misalkan berzina, itu dilarang oleh Allah. Misalkan mencuri, itu ya. Kan Allah tidak menghendaki itu. Nah, ini kita akan coba masuk di dalam pemahaman keyakinan yang wasatiyah tadi itu, moderat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Meyakini jika manusia memiliki usaha atas tindakannya, tetapi tindakan itu di bawah kehendak Allah. Manusia adalah pelaku, Allah adalah penciptanya. Oleh karenanya begini, dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu, manusia harus melakukan ikhtiar terbaik. Ya. Tapi semua itu harus dipasrahkan kepada Allah. Yang terjadilah itu adalah takdir yang sudah dikehendaki oleh Allah. Tapi harus ada ikhtiar. Misalkan contoh, ketika kita tidak mau tertubruk ya atau tertabrak mobil, ya jangan di tengah jalan. Kita berikhtiar dulu nih. Jangan sampai kalian diam di tengah jalan. Ini kalau kalian berpahaman Jabariyah, ya kan Allah yang menghendakinya, ya benar-benar ketubruk, itu tidak benar juga. Kalau pemahaman Qadariyah, kalau sampai tetap di tengah jalan, pasti akan tertubruk. Itu juga nggak benar. Tetap kita berikhtiar. Nah, maksudnya begini, belum tentu, logika satu lagi yang saya kasih tahu ya, nanti bisa didiskusikan. Orang yang jatuh dari lantai 7, dari gedung lantai 7, itu pasti meninggal atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Pasti meninggal atau tidak? Atau lantai 12 lah kira-kira. Meninggal, Pak. Pasti meninggal ya? Iya. Atau begini, ketika tuh bertabrakan dengan kecepatan 190, yang di dalam mobil itu pasti meninggal semua atau tidak? Tidak, Pak. Sama juga begini, kita tidak bisa memastikan
jatuh dari lantai 12 itu meninggal atau kita tidak bisa memastikan itu. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya kita harus mempunyai pemahaman bahwa kita harus berikhtiar maksimal melakukan yang terbaik, tapi takdir yang terjadi itulah kehendak Allah. Kalau kita tidak pengen jatuh, ya kita berusaha ikhtiar dulu nih. Jangan sampai, misalkan begini, kalau naik di lantai 7 itu ya pakai tali dan sebagainya lah. Itulah namanya ikhtiar. Andaikan itu jatuh, itu adalah takdir yang sudah terjadi. Tapi jangan sampean seperti Jabariyah, ya sudah, yang penting terserah Allah. Tapi nggak pakai ikhtiar, tidak memakai tali dan sebagainya. Akhirnya setelah itu yang ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti itu. Atau begini, wah, kalau saya sudah pakai tali, sudah pakai pengaman, pasti tidak jatuh. Nah, itu tidak boleh memastikan itu dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Karena bisa jadi kalau Allah menghendaki itu jatuh, ya jatuh. Di tengah-tengah moderat inilah harus ada ikhtiar yang maksimal, yang terbaik, berdoa, apapun yang terjadi itulah namanya kehendak Allah. Itulah namanya takdir. Ini pemahaman yang moderat. Biar kita nanti tidak masuk di dalam konsep Qadariyah atau Jabariyah. Yang kedua, tentang masalah sifat Allah. Ini di Indonesia masih banyak ini. Ada pemahaman yang Jahmiyah, ada Mujassimah. Meyakini jika Allah tidak memiliki nama dan sifat, karena dengan nama dan sifat Allah akan menyerupai makhluk. Ini juga pemahaman yang salah. Sedangkan yang Mujassimah itu meyakini Allah memiliki jisim, layaknya makhluk. Dan sifat-sifat Allah tak ubahnya sifat makhluk. Misalkan contoh yang Mujassimah ini memahami bahwa Allah itu bertempat. Allah itu punya tangan, itu Mujassimah. Yang satunya Jahmiyah yang tidak mengakui memiliki nama dan sifat. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini jika Allah memiliki nama dan sifat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi tidaklah sama dengan makhluk. Sifat-sifatnya itu tidak sama dengan makhluk. Misalkan ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, dan sebagainya lah. Kekuasaan Allah itu berbeda dengan maksud dari kekuasaan makhluk. Kekuasaan Allah berbeda. Kekuasaan yang penuh. Jangan kalau makhluk itu kekuasaan yang terbatas. Kalau Allah tidak terbatas. Dan seterusnya lah. Pembahasan tentang Asmaul Husna saya rasa di poin-poin yang lain. Ini sekilas saja yang kita akan bisa membedakan. Mana sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah, mana yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Ini juga tentang iman dan amal. Ya. Jahmiyah, ada Haruriyah yang berlebihan, ada liberalisme, ada puritanisme yang kalau dalam bahasa yang lain. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah memahami iman dan amal itu berpendapat iman dan amal saling berkait. Seorang yang melakukan dosa besar, imannya berkurang. Dosa besar tidak menyebabkan seseorang kafir, tidak pula sempurna imannya. Artinya begini, orang yang melakukan dosa besar ya, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu imannya berkurang. Bukan berarti orang yang melakukan dosa besar itu dia keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Seterusnya ini ya, yang Hururiyah ini memahami yang berlebihan bahwa orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir dan wajib masuk neraka. Ini juga berlebihan. Setelah itu liberalisme misalnya apa saja boleh dilakukan asalnya baik menurut si pelaku. Ini kan juga sembrono juga itu. Kalau semua perilaku itu dianggap baik menurut dirinya, itu enggak ada ukurannya. Sedangkan Islam itu mempunyai satu konsep ya, bagaimana syariah dibuat itu untuk menjaga manusia itu biar tidak salah, biar hidupnya damai, hidupnya baik, tenang dan seterusnya lah. Itu adanya syariah. Kalau
ada satu pemahaman apa saja boleh dilakukan asalkan baik menurut si pelakunya. Ini kalau bahasa Jawanya enak edw. Ini juga berbahaya sekali. Yang puritanisme itu juga berlebihan juga di sini. Islam tetap telah sempurna, suatu hal boleh dilakukan jika pernah dilakukan oleh Rasulullah. Banyak hal yang di masa Rasulullah belum dilakukan dan memang tidak ada di zaman Rasulullah. Sedangkan dilakukan hari ini. Nah, ini juga berlebihan. Bagaimana kita bisa misalkan nih pakai Zoom gitu ya, pakai laptop, karena zaman dulu kan tidak ada. Nah, kalau itu sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Rasulullah dan kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh dilakukan hari ini, nah ini susah. Kita akan susah. Kayak Zoom ini menjadi tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah melakukan. Dan seterusnya lah, yang banyak hal ini yang perlu kita pikirkan bersama bahwa tidak seperti itu kita memahami Islam. Yang Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa substansi Islam adalah melakukan apa yang dilakukan Nabi sesuai kemampuan kita dan meninggalkan yang dilarang Nabi sekuat tenaga kita. Ini dalam konsep amal. Ya. Kita harus berikhtiar yang maksimal di dalam melakukan perintah Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Dan kita meninggalkan yang dilarang itu sekuat tenaga. Misalkan kalau mahasiswa itu, saya sering ditanya, mahasiswa itu kalau boncengan laki-laki perempuan itu boleh atau tidak? Ini saya tanya ke teman-teman. Boleh enggak laki-laki temannya membonceng teman perempuan? Saya tanya ini. Yang ada di sini, boleh enggak itu? Mungkin perwakilan yang laki satu, yang perempuan satu. Boleh enggak? Bonceng, laki-laki bonceng teman perempuannya yang bukan muhrim. Halo? Ada orangnya enggak? Boleh enggak? Boleh, Pak. Kenapa kok boleh, Mas Hidayat? Kalau nggak ngapain boleh, Pak. Sebab kan niatnya membantu, Pak. Jadi nggak ada batasan buat Membantu apa? kan teman, Pak. Kalau enggak muhrim itu ya enggak boleh. Logikanya begini, paling sederhananya ya. Kalau dalam kita bicara fikih ya, kalau dalam kondisi tidak darurat itu tidak boleh karena bukan muhrimnya. Karena di situ pasti ada benturan-benturan lah kira-kira. Kalau ada benturan dan itu akan menghasilkan satu nafsu yang tidak baik. Nah, oleh karena kalau tidak darurat, ya tidak boleh. Tapi kalau darurat, itu ada yang membolehkan. Kalau darurat. Nah ini juga sering terjadi nih. Belum nikah, belum apa-apa, sudah boncengan kemana-kemana gitu ya. Pegang-pegangan tangan dan seterusnya lah. Saya rasa ini harus berhati-hati lah kalian. Ini tidak boleh apapun dasarnya. Mau niatnya misalkan saya pegangan tangannya kan enggak sengaja Pak. Bagaimana pegangan tangan enggak sengaja? Jadi ini harus hati-hati lah dalam kita bergaul dengan teman. Karena kita harus sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah melalui hadis-hadis Rasulullah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Itu kita harus berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangan.
apa? Ini logika sederhana begini, di dalam fikih itu kan kita melihat perempuan yang ketika kita melihat perempuan yang itu yang pertama itu boleh. Tapi kalau kedua, ketiga diulang-ulang lagi itu sudah tidak boleh karena itu akan muncul satu nafsu. Nah, ini juga harus apalagi terus berboncengan dan lain-lain lah, saya rasa itu ya justru karena tidak boleh gitu. Paling gampangnya. Oke. Ini banyak sekali ya masih yang misalkan masalah Ali bin Abi Thalib ya, yang itu Khawarij atau Syiah, ada yang memuji Ali, ada yang mengkuduskan Sayyidina Ali. Dan Ali Sunnah wal Jamaah menghormati Sayyidina Ali sebagai sahabat, khalifah dan menantu Rasulullah. Ada juga yang memusuhi dan menganggap Husain sebagai pemberontak yang melakukan makar terhadap Yazid bin Muawiyah pada waktu itu, yang Syiah mengkuduskan Husain sebagai imam ahli bait yang maksum seperti para nabi. Ahlussunnah wal Jamaah menghormati dan mencintai Husain sebagai keturunan Nabi, Husain dari aku dan aku dari Husain. Nah, moderat tengah-tengah ini yang harus kita ambil sikap. Nah, aswaja Nahdiyah ya, kalau kita mau tarik ke ya. Kalau kita ada yang tafwid ya, ada yang ifrat tadi itu yang sembrono dan yang berlebihan, yang liberasi pemikiran misalkan Muhammad Abduh dan sebagainya ya, dan puritanisasi Wahabi yang itu juga sangat bermasalah. Nah, dengan NU itu memposisikan dalam konsep moderat yang dalam Nahdlatul Ulama. Oke. Ini yang perlu saya sampaikan dulu ya di dalam pertemuan ini, kan akan saya lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih banyak nanti misalkan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah NU ya, misalnya kita mengkerucut di Nahdiyah NU, akidahnya kita mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah. Setelah itu tasawufnya kita mengikuti Imam Ghazali, Imam Ghazali, Imam Syadzili dan sebagainya ya. Nah itu fikihnya itu mengikuti fikih Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Ini yang konsep dari Ahlussunnah NU. Ini yang akan saya jelaskan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya rasa itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kalau memang perlu ada diskusi, saya persilahkan. Nanti bisa dilanjutkan di presentasi temannya. Terima kasih.